Spirit of Excellence. Sebenarnya yang saya sampaikan adalah sesi yang pertama. Mungkin minggu yang lalu saudara sudah mulai tentang Spirit of Excellence ini. Tapi sesi yang saya sampaikan menjadi pondasi sebenarnya untuk kita berbicara lebih jauh tentang Spirit of Excellence. Apa yang dimaksud dengan Spirit of Excellence? Yang dimaksud di sini adalah Spirit adalah semangat untuk excellent, semangat untuk melakukan apapun dengan hasil yang terbaik. Ini kerinduan kita. Supaya setiap jemaat di NDC bukan sekedar seperti kebanyakan orang yang lain, yang kalau mengerjakan sesuatu yang penting selesai. Ada banyak orang mengerjakan segala sesuatu seperti satu tugas. Pokoknya yang penting gua kerjain dan selesai. Tapi hasilnya tidak excellent. Hasilnya sangat menyedihkan. Nah, saya rindu jemaat tidak seperti itu. Semua punya spirit of excellence. Yang setuju katakan amin. Daniel pasal 6 ayat 4 menjadi ayat pendahuluan kita. Mari kita baca bersama-sama untuk ayat pendahuluan ini dengan suara yang keras. Apakah saudara siap membaca bersama dengan saya? Halo, siap ya? 1, 2, 3. Maka Daniel ini melebihi. Oke, berhenti dulu. Garis bawahi perkataan Daniel ini melebihi. Garis bawahi kata melebihi. Para pejabat tinggi dan para wakil raja itu terus. Karena ia mempunyai apa saudara? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi rupanya raja itu mengamati semua kinerja orang-orang yang membantu dia. Dan raja akhirnya mengambil kesimpulan bahwa Daniel punya kinerja yang melebihi pejabat yang lain. Melebihi wakil raja yang lain. Jadi Daniel ini mendapat tugas kerja apapun, hasilnya excellent. Dan Alkitab berkata yang menyebabkan Daniel mengerjakan apapun melebihi yang lain, karena Daniel punya apa tadi saudara? Roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa ini bukan roh Allah. Bukan Roh Kudus. Karena ditulis dengan huruf R kecil. Kalau R besar itu Roh Kudus. Ini R-nya saudara lihat huruf kecil. Roh yang luar biasa ini maksudnya adalah dia punya spirit, semangat yang luar biasa. Mengerjakan apapun tuh excellent. Jadi Daniel punya spirit of excellence. Sehingga mengerjakan apapun melebihi yang lain. Satu kali seorang arsitek yang terkenal, yang sudah membangun gedung-gedung yang fenomenal, gedung-gedung yang bagus, diwawancara oleh seorang wartawan untuk kemudian dimuat dalam majalah yang terkenal. Dalam salah satu wawancara itu, ada pertanyaan dari wartawan dan pertanyaannya begini. Menurut Anda dari semua gedung-gedung yang sudah Anda bangun, yang fenomenal, yang luar biasa, mana yang paling baik? Itu pertanyaan wartawan. Mana dari gedung-gedung yang Anda sudah bangun yang semuanya hebat-hebat dan fenomenal, mana yang terbaik? Arsitek itu diam sebentar dan kemudian setelah berpikir, si arsitek menjawab, yang terbaik itu yang akan saya bangun. Jadi waktu ditanya mana dari semuanya, si arsitek gak berkata, itu loh yang 5 tahun saya bangun, itu loh yang tahun lalu saya bangun. Tapi arsitek itu berkata, yang terbaik itu yang akan saya bangun. Saudara menangkap maksud cerita ini? Bahwa arsitek itu saudaraku tiap kali dia membuat sesuatu, dia menaikkan standarnya. Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Dan dia berkata yang terbaik yang akan saya bangun. Dia punya spirit of excellence tadi. Dia menaikkan standarnya terus.
Dan dia mau membuat selalu yang terbaik. Nah, hari ini saya hanya ingin memberi motivasi kepada saudara. Karena saya anggap ini sesi yang pertama menjadi basic, dasar. Supaya jemaat punya kerinduan memiliki semangat untuk mengerjakan apapun excellent, yang terbaik. Yang pertama, saya ingin mendorong saudara bahwa saudara punya potensi. Tuhan telah memberikan potensi pada kita untuk dapat menghasilkan yang terbaik atau excellent. Di dalam diri saudara ada potensi untuk excellent. Untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang terbaik. Kita harus menolak ketika seseorang berkata, oh saya nggak punya kemampuan itu. Kalau dia punya, dia tamatan luar negeri. Dia sekolahnya tinggi, saya sekolahnya lokal, udah gitu nggak tinggi. Dia keluarga orang hebat, saya keluarganya orang biasa-biasa saja. Saya menolak hal yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki saudara punya spirit of excellence adalah Allah yang melengkapi kita dengan potensi itu. Yang percaya katakan amin. Dalam Keluaran pasal 31 ayat 2-3, saudara perhatikan. Bagaimana Tuhan memberikan potensi itu? Dikatakan begini, lihat telah kutunjuk Besalil bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Tuhan menunjuk seseorang, tetapi ayat 3, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. R-nya huruf besar, ini roh Allah. Kalau perjanjian baru kita mengenal Roh Kudus. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi orang-orang yang mendapat tugas, ini tugas untuk membangun kemah pertemuan. Jadi rupanya bangsa Israel sebelum punya bait Allah, dia punya kemah pertemuan. Belum permanen. Kalau kemah bisa dipindah-pindah. Tetapi saudara tahu bahwa kemah pertemuan itu tidak bisa dibangun semaunya sendiri. Ada ukuran yang Tuhan berikan. Panjangnya, lebarnya, tingginya. Betul nggak saudara? Kalau saudara belajar tabernakel, saudara akan melihat bahwa tiang-tiangnya kayak seperti apa. Ada ukurannya. Belum lagi perabotan-perabotan di dalam kemah pertemuan, itu gak gampang. Sangat rumit. Ada kayu, ada emas, ukir-ukiran. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada mereka kemampuan. Untuk bisa mengerjakan dengan excellent. Makanya saya katakan excellency talk about detail. Kalau saudara mau excellent, Anda harus detail. Tidak bisa seseorang menjadi excellent kalau dia nggak detail. Oh bagus, nggak bisa. Kalau saudara pertama kali masuk gedung ini mungkin saudara akan pertama lihat, wah gedung ini bagus. Tapi kalau udah 5 tahun, ya biasa. Karena lampu-lampunya pun ini tidak dibuat secara mass product, ini dibikin satu-satu. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Perlu waktu yang sangat panjang untuk membangun lampu ini. Membuat lampu ini. Lalu kalau saudara lihat ke bawah, maka lampu-lampu itu terrefleksi dengan karpet saudara. Ini karpetnya juga seperti lampu. Kita sedang ada di awan-awan, di bawah awan, di atas awan. Makanya tema dari gedung gereja kita adalah The Heaven. Wah, kita lagi di sorga nih sekarang nih. Detail itu penting. Excellency talk about detail. Saudara mengerjakan sesuatu, kalau saudara mau excellent, Anda harus detail. Bagaimana gedung dibangun, bagaimana kursi diatur. Kadang-kadang miring-miring, saya tahu yang bikin miring juga jemaat seringkali. Bagaimana bicara tentang layarnya, lighting. Ada banyak hal, sound system, musik, pujian. Itu semua dikerjakan dengan detail. Tapi kita terus mengembangkannya. Karena excellency juga talk about inovasi, kreativitas. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Makanya dikatakan dipenuhkan dengan roh Allah. Kalau saudara mengaku penuh dengan Roh Kudus, bukan saudara di gereja menyembah dalam roh. Orang yang penuh Roh Kudus itu kreatif. Orang yang penuh Roh Kudus itu penuh dengan ide.
Mungkin kita mesti ngobrol sama pengurus di sini dengan Pak Irawan. Bagaimana supaya worship leader tidak selalu tampil dari bawah naik ke atas. Bagaimana worship leader turunnya dari atap, shoot ke bawah. Why not? Kenapa tidak? Orang bosan datang ke gereja karena gereja tidak kreatif. Saya juga kepengen satu kali saya dipanggil untuk khotbah di sini bukan dari bawah naik ke atas. Saya kepengen sekali-kali muncul dari bumi. Karena ada hidrolik yang kita bisa buat di sini. Beberapa gereja di Amerika sangat kreatif. Dan saya percaya ketika kita mau excellent, kita perlu untuk detail, kita perlu untuk inovatif, kita perlu kreatif. Dan kreativitas itu dihargai sebagai aset yang paling berharga dari sebuah perusahaan. Saudara boleh membaca buku apapun, maka ide dan kreativitas adalah aset yang paling berharga dari sebuah perusahaan. Gereja juga perlu kreatif. Dan Tuhan memberikan potensi itu dalam diri saudara untuk kreatif. Dan saya mendorong saudara semua punya spirit of excellence karena Tuhan memberikan potensi itu pada saudara. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang selanjutnya, kita perlu punya spirit of excellence karena Tuhan merindukan kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Dia. Sehingga kita tidak sembarangan dalam bekerja. Saudara mengerjakan apapun, bisnis apapun, dalam posisi apapun, seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23 saya akan bacakan. Ini hati Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang setuju katakan amin. Mesti setuju, ini ayat yang saya baca saudara. Seperti untuk Tuhan. Waktu saya kecil saya tinggal di satu tempat yang dekat sama orang yang jualan kue. Tetangga saya kalau bikin kue dalam jumlah yang besar dan kemudian dikirim ke toko-toko. Kue kering, kue basah. Kalau kue kering itu kayak nastar yang dalamnya ada nanasnya. Kalau kue basah kayak lemper, ada daging. Dan bikinnya itu berloyang-loyang dan diaduk. Dan saudara tahu waktu proses mengaduk membuat itu pada jatuh berceceran. Lalu saudara tahu apa yang dilakukan kalau setelah diaduk dan jatuh berceceran? Dikumpulin yang jatuh. Lalu dibuang? Enggak, dimasukin lagi saudaraku. Diaduk lagi. Kenapa? Karena yang bikin kue berpikir, orang Jakarta bilang, gua gak kenal siapa yang bakal makan. Jadi ya jorok-jorok gitu saudaraku. Yang penting ntar dipanasin pada mati kumannya katanya. Tapi coba yang makan Tuhan Yesus. Saudara bikin lemper seperti untuk Yesus yang makan. Pasti tidak kita lakukan seperti itu. Jadi kalau kita kerja apapun, kalau saudara punya restoran, saudara masak di restoran. Saudara kokinya jago masak, buka restoran. Saudara pasti akan bersih melakukannya karena saudara masak seperti untuk Yesus, bukan untuk tamu. Yang kadang-kadang tamunya bawel-bawel. Saudara tahu kalau tamu bawel-bawel, saya pernah punya banyak teman yang koki saudara. Itu masakannya diludahin. Ini pelajaran buat saudara semua. Jangan rewel-rewel di restoran. Diludahin. Rasain lu. Kalau restoran besar, masak mesti pakai itu apa? Topi putih. Itu bukan tujuannya supaya keren terus dipotret, diposting di Instagram. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya supaya kalau dia masak keringetan nggak netes. Tapi banyak orang masak nggak pakai topi, malah keringetan nggak apa-apa sekalian. Lumayan ngirit garam. Tapi saya percaya jemaat di sini yang punya restoran masaknya nggak sejorok itu, karena kita memasak seperti untuk Tuhan. Apapun juga yang kita lakukan seperti itu Tuhan. Oh itu kan kelas atas Pak, direktur segala. No. Kalau di sini ada pembantu rumah tangga,
saudara cuci baju seperti bajunya Yesus, pasti bersih. Kalau nyapu seperti nyapu rumahnya Yesus. Banyak pembantu kalau nyapu itu kelihatannya bersih padahal kotorannya dimasukin kolong. Pulang-pulang lebaran baru kita kurang ajar nih. Kolong gua jadi tempat sampah. Karena dia kalau bersihin tuh begini. Dimasukin semua. Teng. Tapi saya percaya kalau kita melakukan apapun juga. Profesi saudara dan jabatan saudara. Lakukanlah seperti untuk Yesus. Martin Luther berkata. Hendaklah penyapu jalan. Melakukan pekerjaannya seperti Michelangelo melukis. Bayangin coba. Seperti Beethoven menggubah lagu. Atau seperti William Shakespeare membuat puisi. Hendaklah ia mengerjakan pekerjaan menyapu jalan dengan sebaik-baiknya. Sehingga seluruh penghuni dunia dan sorga berhenti sejenak. Dan berkata, di tempat ini pernah lahir seorang penyapu jalan yang hebat dan luar biasa. Apa enggak dahsyat saudaraku? Kalau ada tukang sapu jalan kayak begini. Mengerjakan yang terbaik. Punya spirit of excellence. Satu kali ada satu gereja yang sedang direnovasi. Karena gereja ini sudah tua. Jadi gereja ini mau diperbaiki, diremajakan. Panitia dibentuk. Dan kemudian karena renovasinya enggak terlalu besar. Maka renovasi gereja ini mempekerjakan 3 tukang bangunan. Katakanlah si A, si B, dan si C. Ada 3 tukang bangunan. Dan dari pihak panitia renovasi menugaskan seorang bapak untuk mengawasi tukang bangunan yang bekerja. Tiap hari diawasi. Dan akhirnya si bapak yang mengawasi 3 tukang, si A, si B, si C melihat bahwa mereka punya cara kerja dan hasil yang berbeda. Si A, pemuda A, kalau kerja itu sembarangan, jorok dan gak rapi. Si B kerjanya jauh lebih bagus, jauh lebih rapi. Tapi si C, itu kalau kerja tuh senang, sukacita, nyanyi-nyanyi. Dan hasilnya sangat rapi, sangat detail. Siku-sikunya benar-benar berapa derajat nih kalau di sini? 90 derajat ya? 90 derajat. Lalu si bapak ini pengen tahu, gajinya sama, kerja di tempat yang sama, kok beda sikapnya dan hasil kerjanya. Satu kali dia tanya sama si A, halo A, apa kabar, bla 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 bla. Lalu dia nanya, kenapa kamu kerja di sini? Lalu apa jawaban A? Saya sebenarnya nggak mau kerja di sini Pak, saya terpaksa. Saya disuruh bapak saya. Saya ini sarjana Pak, S1 Pak, cuma belum dapat kerjaan. Bapak saya sebel, tiap hari saya di rumah nongkrong-nongkrong, saya dipaksa pokoknya lu keluar rumah kerja deh. Kerja apa saja. Yang saya dapat ya kerjaan tukang bangunan ini, jadi saya kerja itu terpaksa. Si bapak manggut-manggut, pantes hasil kerjanya jelek banget, terpaksa dia. Si B juga ditanya, halo B, apa kabar? Ngobrol-ngobrol. Kenapa kamu kerja di sini dan kerja kamu cukup bagus? Jawaban si B apa? Oh ya, saya kan cari nafkah. Saya punya 2 anak, saya punya 1 istri. Oh bagus, jangan sampai ketuker 2 istri 1 anak. Oh bagus. Dan saya harus menafkahi, memberi nafkah, memberi makan untuk istri saya dan anak saya yang masih kecil. Butuh biaya. Saya harus kerja dengan bagus dong Pak. Oh, si bapak mengerti kenapa si B kerjanya cukup baik. Lalu kemudian dia tanya sama si C. Lalu si bapak bilang, C, kamu kerjanya sangat bagus. Sangat excellent. Orang kalau lihat kamu kerja, pasti akan berkata, wow. Orang kalau kerjanya excellent, itu ada efek, wow. Sudah pernah lihat kerjaan yang bagus? Wow. Coba bilang, wow. Kok ragu-ragu? Saya percaya semua udah sikat gigi, udah sore ini. Coba bilang, wow. Nah, ini lumayan ini. Ada efek, wow. Kenapa kamu kerjanya luar biasa? Lalu si C bilang apa? Ya jelas dong Pak. Saya kan anak Tuhan. Nah, dia baru tahu nih C anak Tuhan. Yang saya kerja ini kan ini rumah Tuhan. Ini rumahnya Yesus.
Saya kerja yang terbaik, yang the best saya bisa bikin. Jadi sambil ngaci, sambil nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Wah, pantas kerjanya sangat excellent dan wow. Karena dia mengerjakannya seperti untuk Tuhan. Makanya saya dorong saudara semua punya spirit of excellence. Kenapa? Kerjakan segala sesuatu. Bukan untuk bos saudara. Tapi seperti untuk Tuhan. Nanti semua perusahaan di Jakarta akan rebutan. Pokoknya kalau dari NDC yang ngelamar kerjaan, nggak usah dites, pasti bagus. Pasti menguntungkan bos. Kenapa? Semua bekerja seperti untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Apa yang selanjutnya? Saya dorong saudara supaya punya spirit of excellence karena ada kepuasan dalam mengerjakan sesuatu dengan hasil yang sangat baik dan excellent. Waktu Anda bekerja excellent, saudara lihat hasil kerja saudara, saudara rasa apa? Puas. Saudara rasa bahagia. Jangan dipikir semua dinilai dengan uang. Di Jakarta ini saya sudah banyak ketemu dengan orang yang kerja itu udah gak cari uang. Tentunya yang kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Mereka cari apa saudara? Kepuasan, puas. Nah saya yakin ketika saudara mengerjakan sesuatu dengan hasil yang sangat baik, saudara lihat pekerjaan saudara, saudara akan rasa puas. Kebahagiaan akan datang dalam hidup saudara. Jadikan pekerjaan bukan kutuk. Jadikan pekerjaan bukan sesuatu yang memberatkan saudara. Tapi sebagai sarana saudara melihat hasil pekerjaanmu. Dan engkau rasa puas dan engkau bahagia. Kalau saudara mengerjakannya dengan excellent. Bahkan Allah pun ketika Allah melihat pekerjaannya dan dengan hasil yang sangat baik. Allah pun bahagia dan Allah puas. Kejadian pasal 1 coba saudara lihat. Ini pengalaman yang Allah alami. Yang ditulis dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 31 berkata begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Apa saudara? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keberapa? Ke-6. Hari ke-7 Allah apa? Istirahat. Betul. Dan istirahatnya bukan istirahat orang stres. Banyak orang istirahat tapi stres. Tapi Allah dikatakan beristirahat. Dalam satu keadaan yang sangat puas dan bahagia. Mengapa? Karena di dalam ayat sebelumnya pada hari ke-6 Allah melihat semua hasil pekerjaannya dengan 3 kata dilukiskan. Dikatakan sungguh amat baik. Tidak dikatakan baik. Tidak dikatakan amat baik. Tapi dikatakan apa? Sungguh amat baik. Excellent. Sehingga Allah dapat efek wow. Dan Allah puas, Allah bahagia. Saudara tidak bisa menipu diri saudara sendiri. Orang bisa ditipu, tapi saudara gak bisa tipu diri saudara sendiri. Saya punya pengalaman itu. Ketika saya membuat album rekaman saya yang pertama. Saya pengen bikin album, nunggu diundang produser, gak ada yang ngundang. Saya masih kuliah waktu itu, uang saya pas-pasan. Saya nekat, saya nyanyi sendiri, saya produseri sendiri. Dana terbatas, saya sewa studio sendiri. Saya minta penyanyi, pemain musik dan direkam di situ. Saudara tahu, penyanyi-penyanyi profesional aja, kalau sewa studio 1 shift, paling cuma 2 lagu dalam 1 shift. Saya memecahkan rekor semua penyanyi terhebat di dunia. 1 shift, 10 lagu, 1 album saya habisin. Kenapa? Karena saya tidak punya uang. Dana terbatas. Jadi saya punya uang, saya tabung, saya sewa studio. 1 shift, 10 lagu saya habisin. Lagu pertama, langsung saya nyanyi. Begitu saya nyanyi, putar lagi. Hasil rekaman saya nyanyi.
Saya tanya sama yang ngerekam, gimana bang? Saya bilang gitu. Ya boleh diulang sih, ada beberapa yang fals. Saya coba dengerin lagi. Nggak terlalu, saya bilang bungkusannya udah beresin aja. Selesai. Lagu kedua, saya nyanyi. Saya tanya lagi, gimana bang? Ya ada beberapa yang perlu diulang. Coba dengerin lagi. Nggak parah, bungkus. Saya bilang, bungkus. Mungkin abang tuh dalam hati, lu jangan nanya gua deh. Lu bungkus aja sendiri. Sampai 10 lagu selesai dalam satu shift. Dan dibungkus. Di mixing hanya satu shift. Akhirnya jadi, diperbanyak. Terus saya bikin covernya kan. Maklum orang kampung pengen terkenal saudara. Itu covernya itu kan banyak yang foto berempat gitu ya. Atau paling enggak kalau sendirian seluruh badan. Saya nggak mau, wajah saya doang yang gede taruh di depan. Kalau ada jerawat kelihatan, saudaraku, ada apa kelihatan, pokoknya muka saya aja yang paling gede. Langsung jadi, saya jual. Nggak ada yang mau mengedarkan. Gitu. Ya udah saya edarkan sendiri, hebat kan? Nyanyi sendiri, direkam sendiri, dibikin sampul sendiri, saya jual sendiri. Siapa yang saya jualan sama siapa gitu, teman-teman saya jualin dulu. Ya dia belilah, beli dong, kaset gue bagus nih, beli dong ya. Nah sesudah itu baru saya tawarin lagi, saya bilang ini udah banyak yang beli nih, akhirnya ada yang mau diedarkan ke seluruh Indonesia waktu itu. Semua teman saya yang beli kaset saya bilang apa, saya tanya, gimana? Bagus nih, wah bagus. Yang lain keren, tapi saya nggak bisa membohongi diri saya sendiri. Tiap kali orang bilang bagus, keren, dalam hati, ini pelecehan, ini pelecehan. Ini pelecehan ini. Suara fals dibilang bagus. Jadi orang bilang bagus, orang bilang keren. Saya tahu mereka hanya menyenangkan hati saya. Sebab saya makin dengerin saya tahu memang fals, saudaraku. Saya nggak bisa nipu. Ya beberapa desainer, wah banyak orang bilang bagus. Tapi kalau pas saya kenal, saya ngobrol. Mereka bilang apa? Sebetulnya Pak saya nggak puas loh. Loh kenapa? Banyak orang gak tahu. Itu kan rada miring Pak jahitannya. Itu kan kurang pas. Kenapa gak dibenerin? Ya udah tanggung lah Pak. Tanya. Tapi dia gak rasa puas. Kita tidak bisa membohongi hati kita. Tetapi pada saat kita mengerjakan sesuatu dengan excellent. Dengan yang terbaik. Kita lihat wow. Ada kesukaan, ada kepuasan dan kebahagiaan. Pada waktu patung Liberty di New York diresmikan. Ada satu patung yang namanya patung Liberty. Itu dianggap sebagai patung yang melambangkan kemerdekaan. Dibangun di pantai New York. Pada waktu diresmikan, wah seluruh dunia. Apalagi orang Amerika kagum, itu patung luar biasa hebat. Yang membuat patung itu pun juga dengan bangga. Wah ini hasil karya gua. Seniman berkata, oh, ini hasil karya gua. Tidak banyak orang yang tahu bahwa patung Liberty itu ada cacat di situ. Tetapi mungkin, saya nggak tahu pola berpikir senimannya. Siapa sih yang bakal tahu? Ngelihat patung Liberty aja tuh tinggi saudaraku. Saudara nggak bisa lihat deket-deket, mesti dari jauh. Matanya hanya satu titik mungkin. Padahal cacatnya itu ada di matanya. Dan mungkin dia berpikir nggak ada yang tahu. Mana pernah kebayang oleh seniman yang membuat patung Liberty bahwa satu hari orang akan banyak terbang pakai helikopter dan mendekati patung itu. Udah pakai helikopter, udah deket pakai teropong lagi. Di situ orang sadar bahwa ternyata patung itu ada cacatnya. Mungkin juga saya berpikir, tahu yang membuat. Tetapi dalam pikirannya nggak akan ada yang melihat. Saya ingin katakan pada saudara, jangan kita menipu diri kita dengan berpikir nggak ada kan lihat. Tapi buatlah sesuatu yang kau sadar bahwa semua kecacatan dan kelemahannya sudah kita perbaiki. Buatlah dirimu rasa puas. Karena kita sudah mengerjakan sesuatu dengan excellent. Dan ini membawa sukacita dalam hati kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mungkin ini yang terakhir yang saya bisa beri motivasi kepada saudara. Supaya punya spirit of excellence. Semangat untuk melakukan yang terbaik.
ada penghargaan dan hasil yang tinggi, baik materi maupun penghormatan orang, ketika melihat hasil kerja kita yang excellent. Saudara jangan berpikir bahwa mengerjakan sesuatu yang excellent itu nggak ada hasilnya. Cuma puas doang. No. Sesuatu yang dikerjakan dengan excellent apapun juga itu mendatangkan penghormatan orang pada saudara. Yang setuju katakan amin. Dan juga mendatangkan upah dan hasil materi yang belum pernah saudara bayangkan dalam hidup saudara. Itu sebabnya Amsal pasal 22 ayat 29, ini ayat yang terakhir, berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang excellent dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Orang yang excellent dalam pekerjaannya, itu tidak akan berdiri di hadapan raja-raja. Tidak akan berdiri di hadapan orang hina maksud saya. Dia akan berdiri di hadapan apa? Raja-raja. Beberapa jemaat kita yang excellent sering berdiri di hadapan Presiden Jokowi. Sering berbicara dengan menteri, dengan jenderal. Kenapa? Karena mengerjakan sesuatu dengan sangat ahli, sangat excellent. Dan dapat penghargaan, penghormatan. Presiden pun mau ngobrol. Karena excellent. Itu sebabnya saudara jangan anggap remeh spirit of excellence. Karena akan mendatangkan penghormatan bagi saudara. Dan secara materi, saudara akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya gereja selalu mau meningkatkan standar. Berulang-ulang dalam doa puasa saya bilang, tingkatkan standar. Tingkatkan ekselensimu dalam pelayanan. Saudara lihat ini pemain musik. Saya nggak tahu saudara sadar apa enggak. Belum dipanggil, udah naik. Artinya apa? Mereka sedang meningkatkan standar. Amin. Saudara jangan pikir ini terjadi tiba-tiba. Kita sudah berunding. Betul? Jadi tidak perlu dipanggil, mereka maju. Dan nanti pun ketika saya selesai berkhotbah dan berdoa, saudara tidak akan melihat pertunjukan pendeta turun, kucluk turun. Saudara mesti tunggu saya turun, ini bukan tontonan. Lalu yang pengumuman akan kucluk naik. Kita bilang, bisa enggak? Enggak tahu Pak Irawan sudah dikasih tahu juga pastinya. Jadi kalau saya doa mau amin Pak, tolong naik ke atas. Kenapa kita menghargai waktu jemaat? Mereka telah memilih untuk datang dalam gereja ini. Saudara bisa pergi untuk belanja. Saudara bisa nonton anjing, ada perlombaan anjing di depan. Tetapi saudara memilih untuk datang ke gereja ini. Dan gereja harus menghormati waktu jemaat. Untuk kita buat jemaat tidak menunggu hal-hal yang tidak perlu ditunggu. Kita tidak perlu khotbah muter-muter. Kita tidak perlu hal-hal yang tidak berguna, kita pangkas. Hargai waktu jemaat, tingkatkan standar kita. Tingkatkan inovasi kita. Coba pikir, seperti yang saya tadi ngomong, saya udah ngomong. Kalau bisa jangan pendeta nampil dari situ, sekali-kali dari mana kek, dari belakang kek. WL-nya dari atas kek, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita excellent, gereja kita akan naik. Tapi kalau kita gitu-gitu aja, kita nggak bisa ada peningkatan. Nah, minggu lalu saya melihat itu hari yang berat hari Minggu itu. Dua masalahnya. Pertama long weekend. Kamis udah libur. Jumatnya libur, jadi Kamis malam orang udah pergi, betul ya? Gembala sidang berdoa itu untuk long weekend itu. Lalu ada masalah yang kedua, karena hari Minggu paginya itu ada duel abad ini. Dan banyak jemaat nunggu di depan TV. Tapi saya menjadikan itu ilustrasi. Bahwa dua orang yang menjalani karirnya dengan excellent. Yang pertama Floyd Mayweather Jr.
Yang kedua Manny Pacquiao. Saudara tahu mereka dibayar berapa? Floyd Mayweather Jr. dibayar 180 juta dolar. Manny Pacquiao dibayar 120 juta dolar. Kita hitung 180 juta dolar itu berapa? 100 jutanya kita hitung dulu. Kali 13.000 maka keluar angka 1,3 triliun. Betul? 80-nya 80 juta kali 13.000. Keluar angka 1 triliun 40 miliar. Jadi total 2 triliun 340 miliar. Untuk berapa menit? 12 ronde kali 3 menit. 36 menit. 36 menit dibayar 2 triliun 340 miliar. Lebih baik kita hitung dibagi 36 supaya kita tahu per menit dapat berapa. Termasuk besar masih. Kita bagi 60 supaya tiap detik kita tahu berapa. Dan ternyata tiap detik satu Mercy terbaru. Satu Mercy terbaru. Satu Mercy terbaru. Gila gak? Itu 2 triliun 340 miliar kalau dibeliin mie ayam saudara. Maka 7 turunan tiap hari makan mie ayam pagi, siang, malam nggak habis saudara. Wah luar biasa. Apakah mereka hebat-hebat banget? Enggak juga tuh. Tapi minimal mereka nomor 1 excellent di kelasnya. Yang sedikit lebih nggak ahli ternyata dibayarnya jauh di bawah. Yang level ketiganya lagi jauh di bawah. Dan akhirnya petinju Indonesia yang 3 ronde digebuk, koma dan mati saudaraku. Itu dibayar hanya 10 juta loh. Jauh. Nah saya mau tanya, apa yang kita belajar? Yang kita belajar beda tipis. Kita naikkan kemampuan kita. Dapat duitnya jauh lebih banyak. Penyanyi yang nyanyinya enak itu dibayar 1 juta. Yang lebih enak dikit udah 10 juta. Dia tingkatin dikit lagi 100 juta. Naik dikit lagi 1 M sekali nyanyi. Kok bisa Pak? Itu memang satu hukum. Excellency saudara naik dikit, bedanya jauh. Makanya kalau saudara miskin di Jakarta, something wrong. Something wrong. Jangan bilang itu dosa turunan, no. Mungkin Anda kurang kreatif. Mungkin Anda nggak excellent. Ya saingan banyak, bikin di atas rata-rata dong. Gimana caranya? Ya itu bukan urusan saya. Saudara mikir. Tapi kalau toko saudara tidak punya ide, nggak punya inovasi, bisa tutup loh. Restoran saudara udah 10 tahun menunya itu aja. Sampai buku menunya aja 10 tahun nggak berubah. Sampai buku menu kita bau kecap, bau cuka. Dan kita tidak robah. Mana bisa salahin Tuhan Anda nggak diberkati. Coba saudara berpikir restoran yang sudah lama, pelayanannya lama, pelayannya jalannya lama. Beliin sepatu roda atau gimana gitu. Dikemas lebih baik, berdoa minta hikmat Tuhan. Jadi bukan hanya kerja keras tapi kerja cerdas, inovasi. Maka saya katakan, excellency talk about detail, talk about innovation, talk about creativity, kreativitas. Dan kalau Anda kreatif, Anda inovatif, Anda memberikan yang terbaik, saya jamin dalam nama Yesus toko saudara akan berubah. Restoran saudara akan diberkati, pabrik saudara akan berubah, bisnis saudara akan berubah. Semua. Ada orang yang puluhan tahun seperti itu, semua pemain musik juga sama. Beda tipis aja, lebih kreatif. Jamin deh, berubah. Ini khotbah buat semua, buat saya juga. Kenapa ya gereja gak berkembang seperti yang saya inginkan? Orang berpikir gereja kita hebat, kemajuannya luar biasa. Tapi saya berdoa, Tuhan nyatakan sesuatu, gerejamu bisa lebih maju. Bisa 5 kali lebih cepat. You gak kreatif, you malas. You tidak punya spirit of excellence. Kalau kita kreatif, ya kan saya bilang tadi,
Kita bikin WL-nya kemana gitu ya. Saya nongol. Karena di Amerika banyak gereja-gereja yang panggungnya aja berubah tiap minggu. Berubah tiap minggu berubah. Kalau pendetanya khotbah tentang peperangan rohani, tiba-tiba just keluar dari bawah. Yang keluar apa? Mobil tank. Tank beneran loh saudaraku. Tiba-tiba pendetanya keluar dari tank. Dan dia berkata, hari ini saya akan khotbah tentang peperangan rohani. Satu hari pendetanya khotbah tentang seks. Tiba-tiba keluar dari bawah, tempat tidur. Pendetanya lagi tidur-tiduran. Tiba-tiba dia nongol, hai, shalom jemaat. Hari ini saya khotbah tentang seks. Makanya ini ranjang. Saya khotbah. Saudara tahu gereja-gereja yang maju di Amerika. Makanya tahun depan kalau saudara sering lihat saya sering-sering pergi, itu dalam rangka lebih kreatif sebetulnya. Nah, sekarang belum. Tapi saya baca, saya masuk website mereka. Toilet mereka, kalau orang Indonesia masuk toilet gereja-gereja itu, nggak keluar-keluar saudara. Karena ada wangi, ada lilinnya, terus sabunnya, wangi-wangi kecil, bagus-bagus, terbungkus. Itu orang Indonesia ngantongin saudaraku. Dikantongin. Gila nggak? Luar biasa orang Indonesia. Indonesia tuh kreatifnya lain. Itu lain kreatifnya saudaraku. Kreatifnya busway dia masuk, kreatif itu. Ada polisi dia keluar, kreatif. Saya berdoa saudara menangkap pesan Tuhan ini. Saya berdoa saudara mengalami perubahan, peningkatan. Berdoa untuk gereja, untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Supaya saudara punya pemimpin yang kreatif. Punya banyak ide. Dan berani melakukannya, banyak belajar. Saya tantang jemaat untuk minimal pelayan Tuhan 1 bulan baca 1 buku. Kita harus baca, kita harus belajar. Kalau pengkhotbah nggak baca buku, pasti membosankan khotbahnya. Pasti itu. Kita harus belajar banyak hal. Dan saya percaya spirit of excellence akan membuat kita naik kelas. Dan semua jemaat diberkati.